Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam. Kita akan masuk dalam ibadah tutup tahun dan sekaligus menyambut tahun yang baru 2022. Jemaat sekalian, saya undang untuk mari bersama-sama memulai ibadah ini dengan hati yang sungguh menghormati Tuhan. Perjalanan jauh sudah kita tempuh bersama hingga kita sampai pada malam di penghujung tahun ini. Lembar demi lembar buku kehidupan sudah kita buka, sudah kita jalani. Banyak catatan peristiwa turut mewarnai kehidupan kita, baik itu pahit, getir, asam, manis, bahkan tidak sedikit pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara, tidak ada pengakuan yang lebih jujur yang bisa kita ucapkan selain kesadaran yang semuanya terjadi karena pimpinan Tuhan saja. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan sepatutnya dengan penuh puji-pujian dan sujud menyembah Dia. Kita percaya semua yang terjadi, semua yang kita alami adalah karya Allah yang turut bekerja di dalamnya, yang senantiasa mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bagi Dialah pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui di hadapannya, di dalam doa permohonan kepadanya. Seberapa berartikah diri kita bagi Tuhan? Sekalipun kita sendiri penuh dengan kelemahan, jika bukan karena kasih-Nya yang begitu besar, hingga seolah-olah Dia lebih memerlukan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita di dalam setiap pengakuan yang kita lakukan pada hari ini, malam ini. Kiranya Tuhan boleh menganugerahkan belas kasihan dan mengampuni segala dosa kesalahan kita, sehingga kita boleh layak mengakhiri tahun ini dan boleh berkenan memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Mohon berkat-Mu ya Tuhan pada setiap kami, di dalam puji-pujian, di dalam doa-doa yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan, dan setiap doa pribadi kami masing-masing, seturut dengan pergumulan hamba-hamba-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalibkan dan bangkit, memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang bergantung dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian sederhana ini pada malam hari ini dari awal sampai selesainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, hamba-Mu mohon doa ini dilayakan dan dikabulkan. Amin. Saudaraku, marilah kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Silakan saudaraku.
Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita merayakan Natal, kelahiran Juru Selamat kita. Dan sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Tentunya di tahun ini banyak yang telah kita lewati, baik itu senang maupun susah. Mungkin kita ingin merayakan apa yang telah kita capai, keberhasilan, atau waktu-waktu indah saat kita berkumpul dengan keluarga dan kekasih kita. Tapi mungkin ada saudara kita yang harus melewati masa-masa sulit di tahun ini. Banyak melewati kegagalan, atau mungkin harus berpisah dengan keluarga dan kekasih hatinya. Walaupun kehidupan kita banyak berubah, banyak naik dan turunnya. Dan tentunya dunia ini sangat berubah dalam 2 tahun terakhir ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia selalu hadir di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan dia sangat mengasihi dan memelihara umatnya. Sebagai gereja, kita banyak melakukan pelayanan dan kegiatan di tahun ini. Walaupun kita tidak saling bertatap muka, sementara kita masih tetap stay at home, berada di rumah, beribadah secara online. Tapi semua karena anugerah Tuhan boleh menuntun kita hingga saat ini. Jemaat sekalian, memasuki tahun baru 2022 ini, kita menatap suatu perjalanan yang baru bersama dengan Tuhan sebagai satu gereja. Di tahun baru 2022 ini, gereja IPC akan memiliki satu misi dan visi yang baru. Misi kita adalah menjadi murid Yesus yang Kristus telah ubahkan untuk memberikan dampak bagi dunia dan melipat gandakan murid baginya. Visi kita ke depan adalah kita ingin membangun gereja yang sehat, yaitu di mana setiap pemimpin, setiap aktivis gereja, setiap jemaat untuk memiliki kehidupan rohani yang dewasa. Fokus kita ke depan adalah bagaimana kita menciptakan gereja yang dapat memuridkan dan berkembang melalui pelayanan penginjilan, pelayanan misi, ataupun mungkin dalam bentuk church planting ke depan. Di tahun-tahun mendatang kita akan banyak mendengarkan tentang misi dan visi ini dan sangat mendorong jemaat sekalian untuk kita mendoakan, mari kita mendukung sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga besar IPC. Mari kita dukung pelayanan misi dan visi ini ke depan. Kita doakan bersama-sama agar menjadi satu pelayanan kita di dalam keluarga besar IPC. Di tahun ini, kita sangat dikuatkan dengan kerja keras dan pelayanan yang diberikan oleh setiap anak Tuhan di dalam keluarga besar IPC. Mereka melayani mulai dari guru-guru sekolah minggu, di mana mereka dengan sabar menaburkan firman Tuhan pada setiap anak kita. Kepada setiap leaders di dalam persatuan anak-anak remaja One Way. Kepada setiap aktivis yang mendukung jalannya ibadah setiap hari Minggu, yang berjalan 4 kali dalam setiap hari Minggu. Kepada setiap koordinator kelompok, ketua-ketua kedup yang bersekutu bersama dengan anggotanya setiap minggu. Kami sungguh bersyukur untuk orang-orang ini yang sangat dengan setia melayani dengan kesungguhan hati. Dan tidak lupa juga bagi mereka yang melayani di belakang panggung. Tidak muncul ke depan, tidak banyak orang yang mengetahui apa yang mereka kerjakan. Mereka yang setiap minggu dengan setia membersihkan ruangan gereja. Sesudah kita kebaktian, harus ada orang-orang yang membersihkannya, supaya ruangan ini tetap bersih, COVID safe, dan siap dipakai untuk kebaktian selanjutnya. Mereka melayani dengan kesungguhan hati, mereka menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dan bagaimana mereka menunjukkan kasihnya untuk gerejanya Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh jemaat sekalian dimanapun kita berada. Terima kasih untuk kesabaran, untuk cinta kasih dan perhatiannya yang diberikan pada gerejanya. Kami berdoa agar kita semua dapat mengakhiri tahun yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini bersama dengan Tuhan. Saya juga ingin menggunakan waktu ini untuk mengundang kita semua untuk dapat hadir dalam ibadah tahun baru
dalam minggu-minggu mendatang, memasuki tahun yang baru 2022 ini, pintu gereja IPC sudah terbuka. Bangku-bangku sudah ditata dengan rapi, dan kami menunggu setiap jemaat untuk bisa kembali ke dalam rumah Tuhan, beribadah setiap hari Minggu bersama-sama. Akhir kata, izinkanlah saya mewakili segenap majelis gereja IPC untuk mengucapkan kepada semua individual, setiap pribadi, jemaat IPC yang ada di Randwick, Kingsford, dan Liverpool, selamat meninggalkan tahun 2021 dan selamat memasuki tahun yang baru 2022. Tetap sehat, tetap kuat di dalam iman, selamat berbakti, dan selamat melayani di tahun yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, di masa Natal ini hati kami bertumbuh akan penantian kedatangan Kristus yang kedua. Kami terus merindukan penebusan dan keselamatan terwujud sempurna di dalam hidup kami. Namun, bahkan ketika harapan, kedamaian, sukacita, dan cinta yang terus bertumbuh dalam menantikan Juru Selamat, kami diperhadapkan akan kenyataan hidup yang keras. Oleh karena itu, dalam ibadah akhir tahun ini, kami mau mengakui rasa sakit kami, ketakutan kami, kesedihan kami, dan kemarahan kami di sepanjang tahun 2021. Terima kasih untuk semua pengalaman itu. Terima kasih karena lewat itu semua, kami bisa makin mengenal siapa diri kami, manusia fana yang berdosa. Dan kami makin mengenal siapa Engkau, Khalik langit dan bumi, yang maha murah dan panjang sabar. Tuhan, sumber pengharapan, bantu kami merasakan harapan-Mu di tengah duka dan derita, di tengah kecut dan pahit hidup, dalam ketidakpastian dan kebingungan akan masa depan. Biarlah kondisi yang tidak ideal di sekitar kami dan apapun yang akan kami hadapi di tahun depan boleh terus jadi pengingat bahwa kami tidak dapat sendiri tanpa-Mu. Kami tidak dapat hidup independen. Kami terus butuh Engkau. Bahkan setiap tarikan nafas pun kami dapat hirup karena Engkau yang mampukan. Roh Kudus, tolong kami di tahun baru ini untuk tetap setia. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang makin bersandar, makin bergantung, makin beriman. Bantu kami untuk senantiasa memuliakan-Mu lewat mengasihi sesama, menguatkan semangat mereka yang patah, menghibur mereka yang terlupakan dan teraniaya, sebagaimana Engkau telah turun dari surga untuk memeluk kami dalam persekutuan Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di Lukas 22. Saya bacakan Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, jemaat sekalian, kita akan masuk dalam perenungan malam hari ini. Teksnya sudah dibacakan tadi di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 hingga ke-46. Saudaraku, sebelum kita mulai perenungan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini kami berserah pada Tuhan. Kiranya melalui perenungan kami di tutup tahun ini, di kebaktian malam tahun baru, dan akan memasuki segera di tahun yang baru 2022. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami di dalam membekali hidup kami, di dalam melengkapi bahkan menguatkan iman kami. Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu yang Kau telah sertakan dan Kau nyatakan. Hamba-Mu Kau urapi di dalam keterbatasannya, boleh menjadi berkat di malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bersabda berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan fokus di dalam perenungan menutup tahun ini, saudara. Kita baru saja melewati tahun 2021 yang begitu cepat. Rasanya kita baru saja memasuki tahun yang baru. Sekarang kita sudah mengakhiri tahun ini, saudara. Saudara, manusia seringkali dihadapi dengan berbagai macam perasaan. Di antaranya yang pada umumnya adalah rasa cemas, rasa khawatir, bahkan juga rasa takut, saudara-saudara. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang kita hadapi dan tiada habis-habisnya, saudara. Jujur kalau boleh dikatakan, saudara-saudara, maka di malam hari ini kita boleh merasakan satu kehangatan kasih Tuhan melalui firman yang akan kita renungkan bersama-sama, saudara. Sebagai orang percaya memang kita tidak dibebaskan dari rasa takut atau khawatir, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita mempunyai iman dan kita mempunyai cara yang berbeda di dalam menghadapi kekhawatiran hidup, saudara. Menghadapi ketakutan hidup, bahkan menghadapi masa depan kita, saudara. Sebagaimana yang diajarkan firman Tuhan, malam hari ini terambil dari kisah doa Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani yang dicatat di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan dua hal yang penting. Dua kebenaran di dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Menyikapi menghadapi kehidupan yang kadangkala hidup yang penuh dengan kekhawatiran yang kita sedang rasakan. Ataupun kecemasan, bahkan ketakutan, saudara. Ayat yang ke-44, di sana dikatakan Yesus sangat ketakutan, maka makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara-saudara, dikatakan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan dan bertanya, Yesus kan Tuhan, Yesus kan Allah. Mengapa Yesus takut malam hari itu, saudara? Saudara-saudara, memang benar kalau kita memahami kebenaran tentang Kristus, tentang Yesus. Dia adalah Allah, 100% Allah, saudara-saudara. Dan Allah tidak mungkin mempunyai rasa takut, saudara-saudara. Tetapi perlu kita ingat, saudara-saudara, Yesus juga di sisi yang lain 100% manusia. 100% manusia.
100% sisi keilahiannya atau kealahannya, Yesus, saudara-saudara, tidak mungkin takut, tidak akan merasakan takut, saudara. Tetapi di sisi manusia yang sempurna, Yesus bisa merasakan takut atau ketakutan, saudara. Apa yang Yesus rasakan takut itu, saudara-saudara? Apa sebenarnya, saudara-saudara? Mengapa demikian, saudara? Di dalam bagian ini, teks ini berbicara, Yesus tidak lama kemudian akan menghadapi penderitaan, yaitu jalan salib. Dan dia segera hadapi yang begitu berat. Bayangan yang ada di depan Yesus adalah ketika Yesus segera ditangkap, dianiaya, disiksa, dihina, bahkan dipaksa memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Di sanalah dinyatakan oleh Alkitab, di dalam peristiwa salib itulah Yesus harus menanggung dosa umat manusia ini, saudara. Saudara-saudara, di dalam kehidupan manusia itu wajar kalau takut, saudara. Jika ada ketakutan adalah kehidupan yang normal, saudara-saudara. Ketika kita bereaksi terhadap ancaman-ancaman yang ada. Saudara-saudara, yang membedakan, saudara, di sini. Yesus tidak tunduk kepada ketakutan itu. Bahkan Yesus malah dia menang melawan ketakutan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam Alkitab tidak menjanjikan hidup kita itu dibebaskan rasa takut, saudara. Tetapi Yesus berjanji akan memberikan jalan kemenangan dan melaluinya kita akan memperoleh kemenangan. Yesus menang yaitu di dalam kehidupan melawan segala macam persoalan hidup yang ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi penekanan di bagian teks ini? Jalan kemenangan itulah yang ditempuh oleh Yesus, yaitu melalui berdoa. Jadi melalui jalan doa, Alkitab katakan, Yesus memenangkan segala pergumulan yang ada di hadapannya, saudara. Alkitab menyaksikan di sini bahwa Yesus sungguh-sungguh berdoa. Dengan demikian Yesus memberikan contoh bagi murid-muridnya berdoa, bahkan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya untuk berdoa. Saudara-saudara, berkali-kali di dalam teks ini Yesus menekankan agar murid-muridnya bersedia berdoa. Karena dengan berdoa inilah, saudara-saudara, Alkitab katakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara-saudara, Yesus mengalahkan ketakutan dengan berdoa. Ketika ia berdoa, Allah Bapa memberikan kekuatan kepadanya. Ketika ia berdoa, ia menyelaraskan keinginannya, kemauannya dengan keinginan dan kehendak Allah Bapa. Ketika keinginannya sejalan dengan keinginan Allah Bapa, saudara-saudara, setiap kali menghadapi permasalahan hidup yang ada di hadapannya, saudara, dengan demikian termasuk kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kepanikan hidup, kita boleh melihat berkat dan anugerah Tuhan. Menyaksikan, mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam malam ini kita marilah belajar satu hal, saudara. Berdoa artinya janganlah kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang kita miliki, mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, termasuk kepandaian, kepintaran kita. Saya yakin kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, termasuk hari ini dalam situasi pandemi, saudara, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kepandaian kita, mungkin juga dengan uang kita, saudara, saya yakin kita tidak akan menang terhadap pergumulan ini. Saudara-saudara, janganlah kita mengandalkan kekuatan diri, saudara. Tetapi kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, yaitu dengan berdoa, saudara. Berdoa juga berarti kita menengadah kepada Allah, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Maka ketika angan kita angkat ke atas, maka kekuatan Tuhan akan turun dan menolong kita. Ada satu ungkapan, saudara-saudara, ketika kita mengangkat tangan kita, itu berarti kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan.
Artinya kita mengundang Allah membuka pintu rahmat-Nya. Dan ketika kita menyerah, maka Allah turun tangan, memberikan perbaikan, memberikan kekuatan, memberikan berkat pertolongannya untuk kita bisa jalani menempuh jalan hidup ini. Jemaat sekalian, di malam tutup tahun ini, marilah kita sungguh-sungguh berdoa, saudara. Di dalam situasi berita yang seringkali menegangkan hati kita. Tapi ingatlah, kita mempunyai Tuhan Yesus. Kita ada pengharapan yang pasti, pengharapan yang kokoh. Di malam hari ini, saudara, saya mengajak saudara untuk memperagakan suatu kehidupan sebagai orang beriman. Dan kita mengingat akan janji Tuhan, mengingat akan anugerah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Di dalam malam hari ini kita, saudara sekalian, sekalipun kita akan memasuki tahun yang baru, mungkin tahun yang baru belum mesti tahun yang penuh dengan berbagai macam kesenangan. Pergumulan menantang di sana, saudara-saudara. Tetapi ingatlah, anak-anak Tuhan kita sebagai orang percaya mempunyai pengharapan. Sebab apa, saudara-saudara? Pengharapan kita didasarkan karena Allah mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kita tahu bahwa Allah berjalan bersama kita. Tuhan itu berserta dengan kita senantiasa, setiap waktu, setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita disediakan hidup yang kekal. Kehidupan kekal di surga. Sehingga hidup kita itu ada pengharapan yang selama-lamanya. Kiranya pengharapan ini boleh menjadi kekuatan kita, saudara. Untuk kita memasuki menjalani kehidupan di tahun 2022. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah apabila saudara saat ini sedang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Karena situasi kondisi di tengah-tengah pandemi tahun ini, saudara, yang tak kunjung selesai, saudara. Ataupun ancaman-ancaman penyakit, ancaman-ancaman daripada keadaan situasi pekerjaan kita. Ataupun rumah tangga kita. Mari kita jangan mengandalkan diri, tetapi mengandalkan Tuhan. Tuhan akan memegang hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan kita bersama. Tuhan memberkati. Saudara, saya ajak saudara sebelum kita menyanyikan lagu yang kedua, saya ingat ada satu lagu yang baik sekali di NKB 201 yang berjudul yaitu Di Jalan Hidupku. Saudara, lagu ini adalah lagu yang saya sangat gemari, saudara, karena lagu yang sangat indah. Di dalam menghadapi keadaan apapun, kita ingat, di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan naik turun, lewat lembah gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara, nyanyikan lagu ini sesuai dengan alunan musik yang akan diperdengarkan. Saudara sekalian, mari kita nyanyikan bersama-sama dari tempat kita masing-masing.
jalan hidupku. Ada sobat yang setia. Kiranya lagu ini boleh terus menuntun kita dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
Saudaraku, kita akan mengakhiri dengan nyanyian doksologi, kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi-saksi Kristus. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih setia dan rahmat yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai saudara di dalam menapaki hidup dengan segala pergumulannya, melewati gunung lembah, padang gurun dengan segala lika-likunya. Kiranya berkat damai sejahtera Allah senantiasa beserta dengan saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara sekalian, selamat malam tahun baru, dan kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Segenap jemaat dan majelis gereja Indonesian Presbyterian Church Randwick yang ada di Kingswood maupun yang ada di Liverpool dan seluruh lapisan pelayanan yang berada di naungan keluarga besar turut mengucapkan selamat malam tahun baru dan menyambut tahun yang baru 2022. Tuhan menyertai kita. Shalom. Amin.
just how to love.